Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah dan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan natiyana Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Al-azin yaqlihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Ramadan 1446 Hijriah Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 25 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Maret 2025. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat mengikuti pengajian yang keempat atau yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal soleh di bulan suci ini. Allah ampuni dosa-dosa kita serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Halaman 11. Al-khutwatus sadisah. Langkah yang keenam. Yang keenam dari apa ini? Dari tahapan yang kedua. Jadi kalau menjadi seorang muslim yang sejati harus melakukan dua tahapan. Tahapan pertama terdiri dari 10 langkah. Tahapan kedua pun 10 juga. Ini baru sampai ke 6 dari tahapan yang kedua. Yaitu yang sunnah-sunnah. Ini yang sunnah-sunnah. Di antara yang sunnah rukun Islam adalah zaidul haji wal umroh. Kalau udah pernah melakukan ibadah haji yang rukun, kan haji itu adalah rukun Islam yang kelima, termasuk umroh. Kalau udah pernah haji dan umroh, rukun udah dilaksanakan, tambah lagi yang sunnah gitu ya. Itu namanya zaidul haji wal umroh. Zaid kan tambahan. Liyu'lam al-muslim, seorang muslim harus mengetahui annal hajjal lazi huwa qa'idatul Islam allati la yaqumu illa 'alaiha wa la yutimu illa biha. Hendaknya seorang yang sudah masuk Islam mengetahui, baik yang masuk Islam baru atau yang udah lama sama aja, bahwa haji yang menjadi dasar maksudnya rukun haji yang menjadi rukun Islam yang kelima allati la yaqumu illa 'alaiha,
Di mana Islam itu belum dikatakan Islam kecuali melaksanakan rukun yang kelima ini. Wala yutimu illa biha. Tidaklah sempurna Islam seseorang kecuali dengan melaksanakan haji, kalau dia mampu. Nah setelahnya itu dunahu, artinya selainnya itu, selain haji yang fardu, umroh yang fardu, ada lagi hajjut tatawwu, haji yang sunat, ya. Nah ini untuk lebih, ya, mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar seperti sholat. Sholat yang jadi rukun Islam kan hanya 5 waktu. Di samping itu kerjakan pula sholat-sholat sunat. Demikian juga haji. Huwa yaitu haji yang sunat nih. Annaman hajjal fardhu, orang yang sudah melaksanakan haji fardu, maksudnya rukun haji yang kelima, pertama kali itu namanya haji fardu. Minal muslimin lahu ayyatatawwa'a, maka baginya harus mengerjakan haji sunat, ya, kalau mampu pula ini. Wa'timarin, begitu juga umroh, kalian umroh. Mata amkanahu, jika mampu, ya. Setelah haji umroh yang pertama, kalau mampu masih disunahkan mengerjakan haji dan umroh, ya, kembali. Walau fi kulli khamsi sanawatin marratan, setidaknya itu, ya, setidaknya setiap 5 tahun sekali. Ya, kalau bisa setiap 5 tahun sekali, bukan setiap tahun, 5 tahun sekali. Berikan kesempatan yang belum haji supaya haji, supaya di sana, ya, tidak terlalu membludak, ya. Jadi 5 tahun sekali. Wa tatawwu bil haji wal umrati min afdali a'malil birri wa a'dhamil qurubi. Haji sunat, umroh sunat termasuk paling afdolnya amal kebaikan. Min afdali a'malil bir. Haji yang sunat, umroh yang sunat termasuk amal kebaikan yang paling afdol. A'dhamil qurub, termasuk kurbah itu ibadat, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Yataqarrabu bihal muslimu ila rabbih azza wajal, supaya seorang muslim kalau ngerjain yang sunat lebih dekat kepada Tuhannya Allah azza wajal. Nah kalau kita ngerjain sunat berarti dekat sama Allah. Liyarfa'ahu darajatin, agar supaya Allah mengangkat darajatnya. Ma yukaffiru anhu sayyi'at, dengan darajat yang tinggi di sisi Allah, maka segala dosa Allah hapus, ya. Kalau udah dekat sama Allah, segala sayyi'at kita, setiap kita ini udah pasti punya sayyi'at. Nah, salah satu di antara penghapus sayyi'at kita adalah ngerjain ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, yang paling afdal di sini adalah haji dan umroh yang sunnah. Wa tatawwu bil umrati yakunu mal haji au qablahu au ba'dahu. Nah, kalau mau ngerjain umroh yang sunat bisa jadi sama-sama haji, ya. Ketika haji berikut umroh, au qablahu atau sebelumnya, au ba'dahu atau sesudahnya, ya. Kalau ma'al haji namanya qorin, ya. Ya, qorin itu artinya haji dan umroh dilaksanakan berbarengan. Atau qablahu, umroh duluan, namanya tamattu, ya. Au ba'dahu, atau haji duluan, umrohnya belakangan, itu namanya ifrad. Nah, ya. Nah, ini bisa dipilih umroh sama haji berbarengan atau umroh sebelum haji, namanya haji tamattu. Au ba'dahu namanya haji ifrad, ya. Atau umpamanya kena belum ada panggilan haji, umroh dulu, bisa juga itu. Umroh dulu dilaksanakan. Nanti kalau udah panggilan, nomornya, ya, sudah keluar, nah baru haji. Berarti kan umroh duluan, haji belakangan, ya. Wa qaulul umrati fi ramadhana a'dhamu ajran. Nah,
Kalau mau melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, nah itu pahalanya lebih-lebih lagi. Ya, umroh di bulan suci Ramadan pahalanya lebih-lebih lagi, khusus di bulan Ramadan. Iz umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'an Nabi. Umroh di bulan Ramadan itu sama seperti ngerjain haji sama-sama Nabi. Orang ngerjain haji sama Nabi. Nah itu ya, ta'dilu artinya menyamakan. Umroh di bulan suci Ramadan walaupun itu sunnah ya. Nah itu menyamakan, ta'dilu menyamakan ngerjain haji sama-sama Nabi ya. Wal umratu iya apa tuh umroh ya. Wal umrah ziyaratu baitillah. Umroh sama seperti haji ya. Umroh sama seperti haji, yaitu apa? Mengunjungi ya. Mengunjungi Baitullah, Ka'bah untuk tawaf, untuk sa'i ya. Ya kalau umroh tawafnya tawaf umroh, sa'i haji ya. Nah, kalau haji ya haji, tawaf haji, sa'i haji ya. Jadi dari mana-mana mengunjungi Ka'bah Baitullah untuk melaksanakan tawaf dan tawaf dan sa'i. Wa yuhrimu lahal muslimu kama yuhrimu lil haji. Ihramnya sama ya. Tata caranya sama seperti tata cara orang haji. Hanya saja kalau haji ada wukufnya, yaitu waktunya tertentu. Tanggal 9 bulan Zulhijjah. Kalau umroh kapan aja bisa. Yang diharamkan ketika umroh sama seperti haji. Wa yakhruju artinya wa yakhruju ya tahallal. Ya, artinya tahallul dari umroh atau haji yaitu bihal kisyarin dengan mencukur rambut au taksir atau memendekkan. Ya sama aja seperti haji ya. Nah itu, jadi tahallul itu artinya yang tadinya haram menjadi halal kembali. Ya. Sama seperti orang sholat. Orang sholat haram yang tadinya halal menjadi haram ketika takbiratul ihram. Nah kemudian kalau udah salam, akhirnya yang haram ketika sholat udah boleh kembali. Nah itu tahallulnya orang sholat assalam. Kalau tahallulnya orang haji dan umrah mencukur rambut atau menggunting rambut. Tentu sesudah rukun-rukun haji dilaksanakan. Nah itulah kesimpulan daripada haji dan umrah yang sunat. Al-khutwatu sabi'ah, langkah yang ketujuh dari apa ini? Tahapan yang kedua gitu. Supaya menjadi seorang muslim yang sempurna, zikrullah. Nah tadi semua sunat-sunat rukun Islam udah dilaksanakan. Tambah lagi supaya dekat sama Allah, yaitu selalu zikrullah. Zikir ya. Zikir menyebut mengingat Allah. Liyu'allamul muslim, seorang muslim harus tahu anna zikrullah min a'zamil qurab, bahwa zikir mengingat Allah ini pakai hati, pakai lisan ya, pakai anggota zikrullah itu a'zamil qurab. Termasuk qurab itu jamanya qurbah, artinya mendekatkan diri pada Allah. Termasuk cara yang paling besar untuk dekat sama Allah. Kan kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita lupa Allah, Allah lupa, kan gitu. Asyraful ibadat min asyrafil ibadat. Zikrullah termasuk ibadat yang paling mulia tuh. Allati yakunu biha al-qurabu minallah. Nah, dengan zikir ini seorang hamba lebih dekat lagi sama Allah. Wa ta'dhumu biha silatu billah. Nah, dengan zikir maka hubungan silat itu hubungan makin dekat sama Allah.
wa yahfazu bihal muslimu minal wuqu' minaz dzunub wal asam. Nah, di antara lagi hikmahnya kita selalu ingat Allah. Nah, terpelihara seorang muslim dari dosa. Ya. Kan kalau orang melakukan dosa karena melupakan Allah. Kalau dia ingat sama Allah, nggak mungkin dia melakukan dosa. Ya. Jadi dengan zikir itu itu seorang muslim bisa memelihara, menjaga diri dari al-wuqu', terjatuh daripada dosa. Wa huwa qismun khasun wa am. Zikir ini ada dua macam. Ada macam khusus, ada macam umum. Nah, sekarang yang khusus dulu dah. Zikrul khas bima yali. Zikir yang khas sebagai berikut. Yaitu qaulu, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling dikit bismillah. Paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Kapan baca bismillah? Inda kulli amalin wa qaulin zi sya'nin. Ya, ketika mau memulai pekerjaan atau ucapan yang bagus-bagus, ketika mau melakukan aktivitas, ya, ketika akan memulai aktivitas itu harus didahului dengan mengucapkan bismillah yang bagus-bagus. Kal ukli, ketika mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Wasyurbi, minum. Walibas, pakai pakaian, ini kan semua bagus-bagus nih. Bahkan waljima, ketika akan, bukannya ketika sedang. Warruku, ketika mau mengendarai kendaraan, motor, mobil, ya, bismillah. Wal khitabah, ketika mau ceramah. Wal kitabah, ketika nulis. Dukhulil masjid, mau masuk ke masjid. Mau masuk ke rumah, bismillah. Ya. Nah, itu ucapan bismillah yang sunnat. Nah, ketika nyembelih katanya wajib nih. Wajibu qauluha indat tazkiyah. Nah, ini menurut mazhab Ahmad bin Hambal, ketika nyembelih wajib bismillah. Zabhil hayawan, disertai Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, kalau nyembelih hukumnya wajib. Yang lain-lain hukumnya sunat. Itu zikir yang khusus, bentuknya ucapan bismillah. Yang kedua adalah ucapan alhamdulillah. Kapan? Kalau sempurnanya alhamdulillah rabbil alamin. Paling dikitnya alhamdulillah. Ba'dal faragh. Nah, kalau yang tadi ketika akan mulai, kalau ini sudah selesai. Selesai makan, selesai minum. Ketika buka pakaian, selesai buka pakaian. Nah, indah husuli kulli khairin wa ni'mah. Setiap kali, ya, dan setiap kali mendapatkan kebaikan dan nikmat. Alhamdulillah. Ketiga, ucapan subhanallah walhamdulillah, ya, wallahu akbar, wala ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, ini subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salasan wa salasin, ya. Maksudnya setiap setelah selesai sholat yang 5 waktu, ya. Itu subhanallah 33 maksudnya gitu. Ini kan diborong aja maksud. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, bukan begitu. Subhanallah 33, walhamdulillah 33, Allahu akbar gitu. 33 bukan diborong. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33, bukan. Ya, jadi jumlahnya ada 99. Nah, disempurnakan menjadi 100. Ya, kalau udah 3 kali 33 Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan ini? Ba'da kulli sholatin mafrudatin, setelah selesai sholat yang 5 waktu. 4. Nah, ini zikir-zikir khusus nih, ucapan bismillah walhamdulillah
Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ya wa inna insyaallahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini diucapkan sekali marratan wahidah ketika akan berangkat. Kalau yang tadi kan ketika nyemplak motor. Ketika nyemplak motor bismillah. Nah, ketika mau ngegas ini dia nih. Apa itu tadi? Ya. Nah, alhamdulillah subhanallazi sakhkhara lana hadza ya wa ma kunna muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tuh, indah rukubid dabah. Naik motor, dabah itu motor sepeda, sayyarah mobil, bakhirah ya kapal laut, toiro pesawat. Nah, itulah contoh-contoh zikir khusus ucapan. Ada zikir umum. Artinya tidak diperintah pada waktu-waktu khusus. Tadi kan waktu khusus. Ini kapan aja diperintah untuk membaca apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kapan aja ya. Bila hadin tidak ada batas. Tidak ada waktu, kapan aja dan tidak ada batas. Dulu ada lampu merah tuh. Lampu merah, apalagi lampu merah yang perapatan. Lampu merah perapatan tuh paling lama tuh. Nunggu sebelah sono dulu, nunggu sebelah sono dulu, nunggu sebelah sono dulu, baru nunggu giliran itu. Kalau lampu merah letaknya di perapatan, itu nunggunya 3 nunggu. Ke sono, yang ke sono, yang ke sono, baru giliran itu. Saya bilang dulu, ya sampai sekarang juga masih ada. Maksud dulu itu ada jamnya. Ya. Ya, kalau lampu merah yang di perapatan tuh ada 170. Nah, ente bengong liatin. 170, 169, 168, 167. Daripada ente ngitungin angka mendingan baca apa? Zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nunggu lampu merah aja ente bisa baca zikir 170. Ini dihitungin. Dihitung 170, 169. Berarti waktu ente 170 detik itu terbuang sia-sia. Sambil nunggu lampu merah aja bisa zikir berapa itu? 170. Jadi nggak lama kalau kita pakai dihitungin. Lama itu 170 detik nggak lama sih. Ya coba, saya udah pernah praktek. Ini bisa 1 detik nih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 1 detik itu bisa. Masya Allah, nanti kalau kita udah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dipanggil sama Allah. Masya Allah, baru nyesel. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Laula akhartani ila ajalin fa as-saddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, jangan cabut nyawa saya sekarang. Tangguhkan 1 detik aja. Enggak usah lama-lama. Mau ngapain? Mau baca subhanallah tuh. Mau baca subhanallah, minta ditangguhin sedetik mau baca subhanallah. Kira-kira Allah kabulkan enggak? Masya Allah. Ini berapa miliun detik kita sia-siain. Ya. Banyak banget kita tinggalin. Kalau nanti udah innalillah baru nyesel. Nah. Wa la ilaha illallah dahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa, ada lagi tambahan. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuh, paling sedikit 1 hari 100 kali waktu pagi. Enggak sampai 5 menit. La ilaha illallah dahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Itu tasbih digantung doang. Ya, tasbih kan 100 tuh. Itu dibuat pajangan buat gantung. Ini gunanya buat itu pagi-pagi 100 supaya kita nggak keder atau nggak keder. Nah, kalau begini kan keder, ini 10. Entar ini udah 20, 30. Ya buat tasbih. La ilaha wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu. Masya 100 kali. 3 qaulu subhanallah bihamdihi mi'ata marrah fil yaumi awil lail. Nah, subhanallah bihamdi 100 kali baik siang atau malam.
Astaghfirullah ba'da kulli sholatin. Nah ini setelah sholat kita baca istighfar 3 kali. Kemudian astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasan ba'da sholatil mafruḍah. Ya. Ya. 5. Baca Quran. Ya, jangan baca Quran Ramadan doang baca Quran. Ya. Baca Quran beberapa ayat jangan sampai ditinggalin atau surat minal mushaf ya. Baik bacanya pakai mushaf kalau ente enggak hafal atau binunihi tanpa mushaf kalau ente hafal ya. Jangan sampai enggak baca Quran tiap hari. 6. Doa Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim bila adin. Kalau doa apa aja bisa. 7. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu wahai zat yang hidup, wahai zat yang Qayyum yang mengurusi hamba itu Qayyum. Ya. Astaghitsu birahmatik, aku mohon rahmatmu. Nah, ini bila adat tanpa angka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa. Nah, ini zikir-zikir yang umum. Jangan pula jadi kalau yang tadi minta. Nah, kalau ini bukan minta ini. Minta dijauhin ya. Minta dijauhin sama Allah. 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim inda bidayatil qira'atil Qur'an. Ketika mau baca Quran baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2. A'udzu biwajhillahil azim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nah, ini ketika akan masuk ke masjid. Ya, ketika mau masuk ke masjid bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil azim. Nih orang dulu ada itu di perukunan-perukunan nih. Ini mau masuk ke masjid habis baca bismillah apa? A'udzu biwajhillahil azim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Wa yazidu ma'daha. Nah, setelahnya itu tambah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma gfirli dzambi wabtahli abwaaba rahmatik. Itu kalau mau masuk ibtahli abwaaba rahmatik. Nah, kalau mau keluar ya wa indal khuruj sama juga. Jadi habis baca bismillah tambahin ini tadi. 3. A'udzu billahi minal khubuts. Nah, ini ketika akan masuk ke ya ke WC. Ya. Nah, anak TK bisa nih ya. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is ar-risi an-najis asyaiton rajim inda duhulil mirhad tu WC. 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim amantu billah inda wujudi waswas. Nah, kalau terjadi waswas di hati. Ini bacaan ini ya. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is. Khubus setan laki-laki. Khaba'is setan perempuan. Ar-rijzi kotoran, najis setan ar-rajim yang terkutuk. 4. A'udzu minasyaitonir rajim amantu billah inda wujudil waswas tadi ya. 5. Bismillah a'udzu billah minasyaitonir rajim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana indal jima. Ya. Jadi tadi kan bismillah, tambah lagi nih ketika akan bukan ketika sedang. Nah, kemudian yang terakhir ke-6, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Nah, kapan ini? Setelah tasyahud akhir setiap salat yang 5 waktu. Setelah itu yusallim ba'daha, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi sebelum salam. Itu tadi langkah ke-7. Langkah ke-8 al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Ya. Wal yu'lam al-muslim, liya'lamul muslim. Seorang muslim harus tahu. Anna minal wajib 'alal muslim, di antara yang Allah wajibkan atas seorang muslim, idza ra'a ma'rufan, jika ada kebaikan, jika melihat amal kebaikan. Qad tarakahu muslimun, seorang muslim amal kebaikan ditinggalkan.
Nah itu ayyuzakirohu, ingetin. Ada orang meninggalkan kebaikan. Nah itu kalau kita ngelihat, kita ingetin agar supaya saudara kita melakukan kebaikan itu atau memerintahkan kebaikan itu. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan kebaikan, ya kita tahu, maka kita harus ingetin supaya kebaikan itu jangan sampai ditinggal. Atau sebaliknya, idza ra'a munkaron, apabila melihat kemungkaran, qadir takabahu muslim, dilanggar oleh seorang muslim, ingetin pula. Ya. Kalau kemungkaran, ingetinnya supaya ditinggalin, kalau amal baik supaya dilakukan. Ya. Nah itu supaya jangan dilakukan kalau kemungkaran, yanhahu, ngelarang, an pilihi, jangan sampai melakukan. Nah, cuman yang kita yang kita ingkari yaitu yang memang udah jelas-jelasan itu perkara yang dilarang. Kalau masih perkara ikhtilaful ulama jangan, ya. Wazalika ini nih. Ya. Kalau yang dilarang itu indama yatahaqqaq, ketika sudah jelas annal matru kahakon, yang ditinggalin udah jelas itu yang dilarang. Wa huwa ma'ruf, orang sudah tahu kalau itu dilarang. Ya, wa annal murtakiba wa haqqon munkar. Murtakab artinya yang ditinggalin sudah jelas mungkar. Ya, tapi kalau memang masih ada pendapat lain yang membolehin, ya, jangan dilarang. Ya. Jadi kalau memang yang ijma ulama kalau itu mungkar baru kita ingkari. Tapi kalau memang ada mazhab lain yang membolehin, nah jangan. Ya. Wa ya'muru bil ma'ruf. Nah, bagaimana cara ngajak orang berbuat baik? Birifkin, dengan lemah lembut. Begitu juga ketika melarang suatu kemungkaran, biwairi unpin, tidak kasar. Tidak apa itu? Tidak kasar, ya. Jadi harus dengan lemah lembut. Allah Ta'ala perintah Nabi Musa sama Nabi Harun ketika dakwah sama Fir'aun, qula lahu qaulan layyinan, katakanlah wahai Musa sama Harun kata-kata yang lemah lembut. Padahal Fir'aun orang yang paling jahat, masih disuruh ngajaknya pakai apa? Apalagi ngajak sama sesama saudara muslim. Fir'aun aja orang yang paling jahat di dunia, orang kafir disuruh lemah lembut. Masa iya ngajak orang sesama muslim pakai kasar, kan gitu. Nah itu fa'in khofal adza, kalau memang menghentikan kemungkaran, dikhawatirkan bahaya gitu. Aulam yutikhu, atau dia tidak mampu melarangnya, maka yaskut, harusnya diem, ya. Ya, diem, tapi diemnya yughayyiruhu biqalbihi, ya. Ia merubahnya dengan mengingkari dengan apa? Dengan hati. Kan Nabi, man ra'a minkum mungkaran fayughayyiruhu wa biyadihi, ya. Kalau ente punya kekuasaan, ya, ya, hentikan kemungkaran dengan apa? Dengan tangan, kan pakai tangan, ya. Itu ada hotel surga dunia situ, namanya Alexis. Pakai apa ditutupnya itu? Tanda tangan. Siapa tanda tangan siapa? Ya, gubernur. Ya. Wa illam yastati, kalau memang tidak mampu pakai tanda tangan, pakai apa? Lisan. Pakai apa? Hati. Kalau tidak pakai hati, pakai apa? Pakai lisan. Kalau nggak pakai lisan, pakai apa? Hati. Nah itu adhaful iman. Iman paling lemah tuh. Nah kalau udah diingkari pakai hati, yabta'id minhu, intinya jauh, jangan apain. Udah nggak pakai lisan kagak, pakai hati ya, tapi ente temenin. Nah itu bukan mengingkari kemungkaran tuh, ya.
Nah, yabta'id minhu, harus jauhin. Wa min ahlihi, jauhin kemungkaran itu dan orang yang melakukan, ente harus ya meninggalkan tempat tersebut. Sebab kalau nanti Allah turunin azab, berikut orang yang apa? Nonton, orang yang mandorin, termasuk itu Bani Israel dilarang nangkep ikan hari Sabtu. Ya. Ada yang tidak bisa ngelarang pakai lisan, tapi dia ikut apa? Nonton. Ya. Akhirnya semua jadi monyet. Ya. Al-khutwatu tasi'ah yang ke-9, jihad fisabilillah. Liya'lamal muslim annal jihad min wajibatil Islam. Ketahuilah orang yang sudah Islam bahwa jihad termasuk yang diperintah oleh Islam, ya. Allati yajibu 'alal muslim al-qiyamu biha, wajib dilakukan. Ini jihad pakai mal, pakai harta, wa yakunu bin nafsi, pakai nyawa, ya. Nah, jihad ini kan umum, ya. Bukan hanya sekedar jihad perang, ya. Fa in amarul imamul muslimin, apabila pemerintah mewajibin perang melawan orang kafir, al-muharibin, itu orang kafir yang diperangi, orang kafir yang muharibin, ya, orang kafir yang melawan Israel, ya. Awil muslimin al-bagin, atau perang sama orang Islam. Nah, boleh, siapa orang Islam yang diperangi? Yang bugot, makar, yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Nah, itu juga wajib tuh, supaya kita jangan sampai ya bercerai-berai, harus bersatu. Nah, wajib jihad pakai harta, pakai nyawa, atau dua-duanya. Nah, itu namanya jihad fisik. Ada jihad bukan jihad fisik nih, ya. Jihad apa? Pakai jihad. Nah, ada fisik, ada jihad apa? Apa selain fisik, lawan fisik, ya. Ya, pakai jiwa, raga, jiwa. Ya susah banget ente. Ya, selain fisik apa? Jiwa, kan ada jiwa raga. Kalau raga itu fisik, yaitu kalau raga berbentuk apa itu, harta, dan kalau ini jiwa. Nah, pakai apa ini? Pakai jiwa, apa itu? Melawan hawa nafsu. Ya. Jihadun nafsi, ya itu, ya. Itu wajib pula. Nah, Nabi setelah selesai perang Badar melawan orang kafir, diberikan kemenangan. Ketika pulang masing-masing, apa kata Nabi? Setelah kita jihad yang kecil ini, kita nanti di rumah masing-masing akan menghadapi jihad yang lebih besar. Masya Allah, ya. Jihad melawan hawa nafsu lebih besar daripada sebab kalau jihad fisik tadi kelihatan. Nah, kalau itu kan nggak kelihatan. Nah, ya. Hamluha, apa itu jihad melawan hawa nafsu? Yaitu kita hamluha, membawa, ya, nafsu kita anta ta'allama umuraddin, ya. Gitu. Jadi jangan turutin hawa nafsu, ya. Cegah hawa nafsu supaya kita mengikuti apa? Kan kalau mengikuti ajaran agama bertentangan tuh dengan hawa nafsu. Ta'mala biha wa tu'allimuha, ngerjain dan ajarin orang lain. Bukan hanya diri doang, begitu juga orang lain. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Yang terakhir, thalabul ilmi. Ya. Jadi menuntut ilmu ini nggak ada sampai akhirnya. Liya'lamul muslim anna talabal ilmi min aujabil wajibat. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang sangat besar. Allati 'alal muslim ayyakumu biha, yang semestinya seorang muslim harus melakukan ini, menuntut ilmu. Apa yang dimaksud menuntut ilmu yang wajib? Ain, fardu ain. Ma'rifatullah, mengenal Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, nama Allah, sifat Allah, ma'rifati ma yuhibbuhu, apa yang Allah suka harus tahu supaya kita bisa kerjain. Aqaid, jadi banyak nih, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Nah, ya.
Apa aja tuh yang Allah perintah? Ibadat, nah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Nah, ya ada 3 macam. Ada ilmu usul, ilmu tauhid, ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, al-adab, al-ahkam syariah. Ini 3-tiganya harus sejalan ini. Wa ma'rifatu ma yukrihu ta'ala min dzalika kullih. Harus mengetahui apa yang Allah tidak suka. Ya, akidah yang tidak suka, ibadah yang Allah tidak suka, akhlak yang Allah tidak suka harus kita tahu. Yang Allah suka harus kita tahu. Nah, kalau kita tahu yang suka, itulah yang kita kerjain. Allah yang Allah tidak suka, yang tidak harus kita jauhin gitu. Ma'a ma'rifati. Nah, kaifa yu'addi? Bagaimana cara menunaikannya? Kalau yang memang Allah sukai kita kerjain, harus tahu kaifiatnya. Ya. Wa kaifa yujril ahkam? Bagaimana hukumnya? Nah, semuanya harus kita tuntut. Wa a'dhamul ilmi ay ya'lamal muslim annahu la yajuzu lahu ay ya'taqid aw yaqul aw ya'mal hatta ya'lama hukmallah. Tuh. Ya. Ilmu yang paling besar seorang muslim haruslah mengetahui sebelum ya atau tidak boleh dia melakukan aktivitas. Kan aktivitas kita ada 3. Ucapan, perbuatan, ya, i'tiqad. Nah, ucapan, perbuatan itu. Sebelum melakukan 3 macam aktivitas ini harus kita tahu hukumnya dulu. Itu saya mau mengucapkan ini nih. Ini termasuk yang Allah suka atau enggak? Kalau yang Allah suka kerjain, kalau yang tidak suka jangan kerjain. Tuh. Sebelum mau melakukan aktivitas, ucapan, perbuatan, hati harus tahu hukumnya dulu. Ya. Ya supaya semua aktivitas kita ini tidak melanggar hukum-hukum Allah. Seandainya kita belum tahu, ngaji. Ya. Jangan udah nggak tahu nggak ngaji. Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, yang terakhir wa akhiran. Fal ya'lam kullu man yattali. Ya. Ketahuilah semua orang yang baca risalah ini bahwa semua dalil-dalil yang ada di buku ini, baik itu ibadat yang wajib, yang sunat, semuanya itu dasarnya sumbernya dari kitabillah, dari Quran dan hadis Nabi. Ya, bukan ucapan ulama, bukan. Semuanya itu dalil-dalilnya kitab min kitabillah wa sunnati nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian maka seorang muslim sempurna, ya, dari mulai dia masuk Islam sampai sempurna menjadi seorang muslim. Kalau memang itu dilakukan terus-menerus, baru dikatakan istiqomah. Nah, ini saja yang kita kaji Ramadan 1446 Hijriah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik yang baru masuk Islam atau yang sudah lama masuk Islam. Kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, sehingga kita bisa jumpa lagi di pengajian Ramadan tahun 1447 Hijriah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penonton bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan informasikan pada para hadirin pertama, insyaallah setiap taklim dan juga acara-acara di masjid ini alhamdulillah sudah diupload di YouTube. Jadi mungkin bagi jemaah yang ketinggalan atau yang tidak bisa hadir bisa dilihat kembali di YouTube. Jadi namanya YouTube, langsung di search Sahabat Channel. Jadi langsung ketik Sahabat Channel, nanti muncul video-video upload yang ada di sini dari mulai awal Ramadan sampai sekarang, dari kuliah subuh Sabtu Ahad dan juga talim-talim
sudah diupload oleh ahli nakira Bapak Jibril, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita, menjadi ladang amal bagi kita semua. Bagi yang belum tidak hadir di masjid bisa menonton di YouTube Syakban Channel, kalau disebarkan kepada teman-teman sekalian. Dan yang kedua, meminta keikhlasan dari jamaah bacaan suratul Fatihah, karena guru kita kemarin Kiai Haji Munawasri setelah pulang dari sini hari Sabtu, ternyata beliau ada keadaan kondisi kurang sehat dan sekarang dalam dirawat di UGD di Herbina. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah kesehatan, Allah bisa memberikan beliau aktivitas kembali dalam berdakwah dan agama Islam. Ala hadiniya wa ala kulli rizqan wa ila as-sihah wal afiyah. Yahdimun ala asri al-Fatihah. Ya na'udzu billahi min syaitanir rajim. Dan ada beberapa maklumat dari dekan masjid, insyaallah nanti hari Rabu malam Kamis insyaallah setelah sholat tarawih sebelum witir ada kuliah Ramadan insyaallah malam Kamis oleh Ustaz Orange yang dulu pernah hadir di kita, dan juga malamnya malam Kamis insyaallah pukul 2 dini hari kita akan melaksanakan sholat qiyamul lail yang kedua kali insyaallah. Malam Kamis jam 2 dini hari insyaallah kita akan melaksanakan sholat qiyamul lail dan insyaallah juga sholat sunatan salat bersama untuk para jamaah. Dan hari Jumat terakhir yaitu untuk juga kita keluarga kita yang biasanya adalah Kiai Haji Laki insyaallah kita tauhid hari Jumat terakhir, dan penutup dari guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi insyaallah malam Sabtu sebelum witir insyaallah. Guru kita Kiai Haji Anwar Sanusi akan tutup malam Sabtu sebelum sholat witir. Dan itulah jadwal-jadwal kita sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita semua yang kita azamkan Allah berkahi, dan apa yang kita berikan untuk infak sedekah untuk kegiatan di masjid ini Allah berikan dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan sekali lagi saya doakan guru-guru kita khusus Mu'alim sekolah rahmani Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita tutup dengan zikir tauhid Allah. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu 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 alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.